Insyaallah. Jadi sunat membacakan doa yaitu Allahumma bayyid ketika membasuh muka. Ini karena kita karena hukumnya sunnah, mungkin itulah sebabnya kita tidak membacanya. Padahal artinya bagus ini kan. Ya Allah, putihkan mukaku dengan cahayamu pada hari yang putihlah muka. Karena nanti di hari akhirat itu ada orang yang mukanya putih, ada orang yang mukanya hitam. Kenapa? Ya kalau kita ada sholat ya nanti mukanya putih. Kalau tidak sholat mukanya hitam. Nah itulah. Itu nggak penting mau mukanya di dunia ini putih ada hitam, nggak penting. Yang penting nanti di akhirat kalau kita ada sholat bercahaya muka. Kalau tidak sholat tidak ada cahaya, kelam, gelap, gulita lagi. Dan sunnah menghilak-hilak jenggot yang tebal dengan segala anak jari dan di bawah dagumu, dan sunat melebihkan, dan juga disunnahkan ketika berwudu bagi lelaki itu sunnah dia itu mengilat-ilatkan janggutnya yang tebal. Nabi nggak tebal pun, ada yang tebal nanti itu sunnah mengilat-ilatkan, melalukan jari kayak gini lah supaya air masuk semua ke dalam jenggot, ke kulit-kulit jenggot ini, supaya sampai air ke dalam bawah tempat tumbuh jenggotnya itu. Dan sunnah melebihkan membasuh muka daripada batasan, daripada had wajibnya, yaitu dinamakan ghurrah. Dan sunnah saat kita membasuh muka sunnah kita melebihkan membasuh muka daripada batasan yang wajib. Nah, jadi yang wajib itu batasannya dari tempat tumbuh rambut hingga sampai ke dagu, dan juga dari anak telinga sampai telinga yang kiri. Jadi ini sunnah kita basuhkan lebih. Basuh muka kena rambut-rambut, kena telinga, kena leher-leher. Itu disunnahkan. Ada disebutkan dengan ghurrah, membasuh ghurrah. Disunatkan melebihkan basuh muka dinamakan dengan ghurrah. Jangan basuh cuma batasan muka aja, basuhnya lebih sampai kena kepala setengah, kena leher-leher. Dinamakan dengan ghurrah. Kenapa? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu'i faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Artinya bahwasanya umatku diserukan pada mereka itu pada hari kiamat, padahal keadaan muka mereka itu bercahaya-cahaya daripada bekas air sembahyang mereka itu. Jadi Nabi bersabda, umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad yaitu kita, pada hari kiamat nanti akan dipanggil, dan saat dipanggil mereka itu wajahnya bercahaya seperti cahaya lampu, bersinar. Kenapa bersinar? Karena bekasan air wudu, karena bekasan air sembahyang. Jadi kembali lagi kepada sembahyang. Sembahyang itu kenapa bisa ada? Karena kita sembahyang. Jadi sebelum kita sholat diwajibkan dulu berwudu, dan berwudu itu nanti akhir hari kiamatnya akan bercahaya muka kita dengan sebab berwudu.
Maka barang siapa kuasa daripada kamu bahwa kamu melanjutkan ghurrahnya itu, maka hendaklah diperbuatnya. Jadi kata Nabi, barang siapa yang dah mampu melebihkan membasuh muka dari batasan yang diwajibkan, maka hendaklah diperbuat. Untuk apa? Yaitu untuk melebihkan cahaya. Jadi cahayanya kalau kita basuh cuma batasan muka, nanti cahayanya cuma di batasan muka saja. Kalau kita kelebihkan lagi sampai ke leher, berarti cahayanya sampai ke leher. Nanti kalau di akhirat kan nggak ada pakai tutup lagi. Ada istilah kalau yang perempuan itu berjilbab, yang laki itu pakai peci, nggak ada, sama semua. Jadi sama semua. Jadi tanda umat Nabi di mana? Tandanya disitulah, yaitu wajahnya bercahaya dari bekasan air wudhu. Dan perhinggaan ghurrah itu bahwa ada basuh akan setengah lehernya serta yang di hadapan kepalanya. Jadi batasan ghurrah sampai ke mana? Sampai kena leher kita basuh. Kita basuh berwudu sampai kena leher dan hadapan kepala. Kepala depan ini basah. Gak apa-apa basah dengan air wudu. Tidak menjadi perkara yang lain, tapi mendapatkan pahala sunnah sehingga di hari akhirat nanti bercahaya. Agak penting juga ini. Kan kita berwudu sudah pasti. Jadi untuk mendapatkan ghurrah kita lebihkan saja wudunya daripada batasan yang ditentukan supaya bercahaya nanti. Kita butuh sama cahaya karena di akhirat itu gelap. Bukan kayak di sini ada matahari, sana enggak. Terus kata orang bilang itu matahari sejengkal di atas kepala tapi enggak bercahaya. Enggak ada cahayanya. Cahaya cuma bagi orang-orang yang mendapatkan cahaya. Kalau yang tidak mendapatkannya tidak ada cahaya. Bagi siapa mendapatkan cahaya? Bagi orang-orang inilah. Bagi orang-orang yang selalu melakukan wudu. Intinya yaitu orang selalu mengerjakan sholat. Dan sunnah membasuh muka itu 3 kali. Sunnah kita membasuh muka berapa kali? 3 kali. Itu ada kita kerjakan, kan? Ada 3 kali. Itu tidak disunahkan lebih. Ini harus kita bedakan mana yang dibolehkan lebih, mana yang tidak. Kalau untuk urusan sholat, misalnya di rukun sujud dan rukun, sunnah kita membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu sunnahnya 3. Boleh lebih apa enggak? Boleh. Boleh lebih sampai 11 kali, boleh, nggak apa-apa. Itu dapat pahala sunnah lagi. Tapi kalau di wudu tidak boleh lebih dari 3. Itu namanya makruh. Kenapa makruh? Mubazir, membuang-buangkan air. Kalau di sholat lebih nggak apa-apa, tidak ada air yang habis. Tapi kalau di wudu itu ada air yang habis. Jadi sunnahnya cuma 3 saja. Kecuali kita tidak yakin. Kalau sudah yakin cukup sampai 3 saja. Ini harus kita bedakan. Nanti jangan samakan dengan wudu, jangan samakan dengan sholat. Sunnah kita membaca subhan tasbih pada atas rukuk ada sujud 3 kali. Kalau itu 3 kali itu standar. Kalau minimalnya sekali, standarnya 3 kali, maksimalnya akmalnya 11 kali. Boleh kita sampaikan sampai 11 kali. Nah, itu perbedaan dengan wudu. Wudu cuma 3 saja, tidak boleh lebih. Kita basuh muka 3 kali. Maka basuh oleh temu kedua tanganmu serta kedua sikumu 3 kali hingga hampir kepada kedua bahumu. Jadi kalau di muka untuk melebihkannya disebut dengan ghurrah. Kalau di tangan sunnah lebih juga. Wajib kita basuh tangan sampai siku sini. Itu wajib. Dan disunnahkan melebihkan sampai ke bahu, sampai sini boleh. Sampai sini kita basuh itu boleh. Ya, ini mengaji hari ini dengan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Aceh. Dosen ini bahasa Aceh. Kalau bahasa dosen Selasa, bahasa Indonesia. Nanti kalau ada lagi, bahasa Inggris lah. Ya, maksudnya kalau ada yang bahasa Inggris, baru ngajarnya bahasa Inggris gitu kan. Kemana lihat?
Jadi kalau untuk basuh muka itu 3 kali dan untuk basuh 2 tangan hingga siku 2 kali juga. Dan cuma disunahkan melebihkan basuh tangan sampai ke bahu sesunah basuh. Sunah lebih. Itu namanya tahjil. Kalau di muka membasuh lebih namanya ghurrah. Kalau di tangan membasuhkan lebih sampai ke bahu namanya tahjil. Itu kan Nabi pernah berkata tadi bahwa umatnya itu dipanggil hari kiamat nanti dengan bercahaya mukanya dan juga bercahaya 2 tangannya. Ini bercahaya juga. Di mana kena wudu bercahaya. Jadi untuk mendapatkan cahaya yang lebih, kita lebihkan basuh supaya cahaya sampai ke bahu. Nah, itu sunnah sampai sini basuhnya. Kita berwudu, kita basuh sampai ke atas, sampai ke bahu nggak apa-apa. Kita basuh sampai ke bawah itu namanya tahjil. Kalau di Arab sebutnya tahjil. Untuk apa? Untuk melebihkan cahaya. Supaya nanti kita walaupun tidak putih di dunia, di akhirat putih, bercahaya. Apa nak bertanya? Dalam kuping ini gimana habis nak sampai ke dalam? Ya nggak apa-apa kan, kuping tidak termasuk dalam anggota wudu. Sewajibnya cuma sini. Kalau kita basuh cuma di luar aja, nggak dilarang nggak apa-apa. Kita basuh di luar, nggak masuk dalamnya nggak apa-apa. Kecuali mandi junub itu baru wajib. Ada yang model gini ya sampai gini. Itu sunnah. Sunnah cuma di luar, nggak pakai ke dalam. Ini kita ambil air, masuk tangan sini, kita putar, gini putarnya sampai kena semua. Yang tangan telunjuk ini masuk sini, kita putar. Yang di tangan ibu jari belakang. Nah, itu yang sunnah, bukan wajib. Kalau wajib air kan kena sampai sini di luar aja, nggak pakai ke dalam. Ini walaupun orang Aceh yang bertanya, ada jawab Indonesia juga. Ya. Biar ngerti yang hadir. Ini kita bukan sosokan Bang Ngajar Indonesia, bukan. Memang kewajiban. Ya. Udah sampai kemana? Karena pakaian dalam surga itu sampai kepada tempat sembahyang. Jadi pakaian dalam surga sampai kepada tempat sembahyang. Jadi makanya disunnahkan itu melebihkan pembasuhan tadi, melebihkan yang kita basuh supaya cahaya lebih nanti. Dan sunnah didahulukan membasuh tangan yang kanan, kemudian maka yang kiri. Nah, itu kan sudah mengerti kita. Memang disunahkan berkanan-kanan. Dahulukan basuh yang kanan, kemudian yang kiri. Ini kita anggota wudu 2 tangan. Pertama muka dulu. Yang wajib dulu nih, sunnah nanti. Yang pertama muka wajib. Yang kedua tangan sampai siku. Yang ketiga membasuh sebagian kepala. Yang keempat yaitu membasuh kaki. Itu yang wajib. Kalau yang sunnahnya pertama cuci tangan, telapak tangan. Kemudian kita berkumur-kumur, masuki air hidung dalam hidung dan mulut, madah dan istinsyak, kemudian membasuh muka, kemudian baru membasuh tangan sampai siku, kemudian membasuh sebagian kepala, kemudian membasuh 2 telinga, kemudian baru membasuh kaki. Jadi ini ada perkara yang disunnahkan untuk berkanan-kanan, mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Ini yang kita dahulukan kanan dan kiri cuma pada basuh tangan dan kaki, lain tidak. Kalau untuk basuh telinga langsung 2-2 sekalian. Nggak usah satu-satu, nggak usah. Itu nggak ada sunnahnya. Yang disunnahkan basuh kanan dulu, kemudian baru kiri, itu tangan sama kaki saja. Kita basuh tangan kanan dulu, dan baru basuh kaki, tangan kanan tangan kiri. Kaki gitu juga, nggak usah sekalian, tapi satu-satu. Kita basuh kaki yang kiri, yang kanan dulu, kemudian baru kaki yang kiri. Nah, itu. Kalau untuk telinga, sama dengan apa lagi? Mulut satu mulut ya. Hidung itu walaupun lubangnya 2, kita dikira 1. Kalau 1 nanti masukin airnya, tapi sekalian. Karena
Sunnah kanan terletaknya cuma pada tangan dan kaki. Jadi kalau membasuh telinga, Sekalian itu. ya kalau pakai gayung kan Iya, kalau pakai gayung kayak mana? Ya kalau buat sebelah nggak apa-apa, tapi sunnahnya tidak ada gitu maksudnya. Kalau yang sunnahkan kanan dan kiri itu tangan dan kaki, boleh nggak apa-apa boleh. bisa pakai gayung kan kudekan sini taruh gayung. Ya, ya maksudnya bisa. Bisa. Apa gayung? Mari kudekan pakai apa ya? Iya. Pakai mari. Ya bisa kan. Ambil gayung, masukin aja dalam tepu kanan, letak gayung, masukin dalam kiri, terus pakai bisa. Itu pasang habis. Bisa. Ya kan nggak banyak kan ya sudah berair sedikit. Kalau untuk tangan, kalau untuk telinga sebenarnya nggak dibasuh, cuma disapu aja. Jadi nggak perlu basah-basah kali. Gitu. Yang orang Ustaz dan sampai kampung ini kan basah semuanya. Itu kan ada yang basuh, ada yang sapu. Kalau sebagian kepala sapu. Basuh namanya. Kalau untuk tangan, untuk telinga sapu juga. Yang basuh itu tangan, muka, kaki itu basuh. Kalau sapu cuma sekedar aja. Jadi ketika kita membasuh muka kan membaca doa. Iya, Niat kan. iya. Jadi kalau umpamanya yang nggak ada baca niat itu macam mana? Enggak. Kalau nggak ada niatnya nggak sah wudhunya. Karena kan bismillah aja gitu. Gimana? Ya bismillah sunnah, ya wajib niat. Kita kan yang cuma mudah. Kita ambil air berwudhu. Ini di sini langsung niat aja. Saja aku berwudhu udah. Nggak usah panjang-panjang kali. Assalamualaikum doa. Nggak usah itu lafaznya sunnah juga. Yang wajib itu niat dalam hatinya. Kita basuh muka saja aku berwudhu udah aja. Nggak usah panjang kali. Susah masuknya nanti. Enggak payah. Saya berwudhu karena Allah. Nggak payah. Itu kalian kali. Nanti susah masuk. Lama akhirnya berwudhu yang bukan 3 kali sampai 5 kali nanti. Belum masuk. Singkat aja. Singkat aja, ambil air, taruh di muka, bawa turun ke bawah, langsung niat aja. Sahaja saya berwudhu, udah sah. Nggak usah panjang-panjang kali. Itu kalau lillahi ta'ala itu sunnah kan Allah Ta'ala. Ome. Miak nih, miak. Tipus minyak belum diisi. Habis diisi. Kalau bertanya nggak tanya aja nggak apa-apa. Kalau bisa bijawab. Kalau nggak bisa ditunda, suruh jawab sama Umi nanti. Berwudhu kadang kan sering kita lihat orang berwudhu membasuh pipi ke tangan. Maksudnya? Karena kan basuh tangan sampai situ. Iya. Kalau pakai gayung kan dari sini. Iya. Ya kan? Dari situ siram ke bawah. Iya. Ada yang dari Jadi pertanyaannya? Nah, itu bagaimana? Yang melakukan seperti Yang itu mana yang bagaimana? Ya boleh kedua-duanya. Boleh. Boleh dari bawah ke atas, dari atas ke bawah juga boleh. Yang penting basah. Yang penting tangan ini basah semua. Caranya bagaimanapun boleh. Kita ambil air kita tuang ke atas tangan juga boleh. Kita ambil air tuang dari atas ke bawah juga boleh. Yang penting ini basah. Cara tergantung sama kita. Boleh. Yang disyaratkan kan penting basah. Sampai basah dari siku sampai ujung tangan, ujung jari. Kalau kita mau basuh dari bawah ke atas, asal menghasilkan basah ya sudah. Jadi kalau umpamanya kan bajunya belum itu lagi ya. Iya. Kalau cari batu boleh juga tuh. Itu yang nggak boleh. Karena tahu kan kalau misalnya kami kita mau ngantek gitu kan. Iya. Malah kita basuh gitu kan. Udah tangan aja. Basah. Yang penting
ada acara memang harus sampai. Sampai kadang kan lucunya kan mahal kan sekarang kan pakai puasa gitu. Ada sampai ini nih. Berwuduknya mulutnya dijepit dah. Apa yang itu? Daripada sekarang lagi. Mahal di harga di. Iya betul. Lipstiknya harganya 1 juta. Wuduknya enggak sampai 1 juta. Ya. Apapun ceritanya, caranya tetap menghasilkan basah di seluruh bagian wajah. Bibir. Kalau saya belajar harus dilap dulu pakai tisu, bersihkan dulu baru berwudu. Iya. Kalau enggak emang ya kalau saya belajar memang nggak sah. Kemudian kalau pencuci tangan dari Abi kan nggak ada istilah dari siku dulu, tetap dari tangan ke siku. Iya. Kalau ada yang dari tangan ke siku, dari siku ke tangan, tapi bukan. ya nggak apa-apa, nggak masalah pelingkaran pun enggak, tapi hukumnya memang begitu. Ya, itu basah. Basah. Yang disyaratkan menghasilkan basah. Boleh dari bawah ke atas, boleh dari bawah ke atas. Nah, yang penting menghasilkan basah. Itu kalau mandi wajib di dalam sungai itu ya. Ya. Basah semua kan? Iya. Yang disyaratkan pada wudhu membasuh tangan itu Dalam sungai sejarah. basah dari ujung jari sampai siku. Cara terserah sama kita. Boleh dari siku ke ujung jari, boleh dari ujung jari ke siku. Nah. Enggak apa-apa nanya terus sama kali. Ya terus kita kan belajar ini mana yang kita nggak tahu, yang tahu itulah. Nanti saya yang nanya situ dengar nah itu. Situ nanya lah itu. Abi jawab. Iya. Ya, nggak usah dulu ya. Yang bertanya Ya. Kemudian sudah itu ya. Dan baca olehmu pada ketika membasuh tangan yang kanan. Nah, ini baca doa ini lagi. Banyak doanya ya. Nanti kita jawab ya Tunku Maimun ya. Online tanya juga orang. Apa doanya? Allahumma a'dini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Itu doanya. Itu enggak panjang, bacalah. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Itu ketika membasuh tangan yang sampai siku. Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaba yasira. Nanti kalau di situ di Arabnya, kalau kita tidak bisa baca barisnya, nggak apa-apa, ditulis saja barisnya, nggak apa-apa. Artinya, wahai Tuhanku, beri olehmu akan daku akan suratanku pada hari kiamat dengan tangan kananku. Dan hisab olehmu akan daku akan hisab yang sedikit lagi mudah. Nah, itu kan lagak. Cantik mananya itu. Ya Allah, karena nanti kita segala catatan amalan kita di dunia itu akan diserahkan pada kita. Kalau kita terimanya dengan tangan kanan berarti itu dapat surga. Kalau terimanya tangan kiri atau di belakang dari belakang diserahkannya, berarti itu bahaya. Dalam doa tersebut juga dimintakan supaya kita nanti dihisab secara hisab yang mudah. Karena dari semenjak balik kita itu akan dihisab semuanya. Kemana kita bawa umur kita, kemana kita bawa rezeki kita, bagaimana kita mendapatkannya, harta yang kita makan dari mana asalnya, ditanya semua. Maka kalau kita hisabnya mudah, tidak semua ditanyakan, mungkin sebagian besarnya dihilangkan, tidak ditanya lagi. Maka ini penting doa ini. Saat kita membasuh tangan sampai ke siku, maka bacakan doa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Itu doanya. Enggak, untuk artinya tidak disuruh, yang disuruh Arabnya. Ya. Maksudnya kalau untuk doa kita pakai bahasa Aceh aja.
Mungkin bisa. Waktu basuh tangan tuh niat aja nih. Ya Allah, waktu saya ambil surat itu dengan tangan kanan. Ya, boleh mungkin. Boleh mungkin. Maksudnya kalau belum bisa Arabnya mungkin boleh latihan aja dulu ya. Tapi lebih bagusnya Arabnya lah ya. Lebih cocok Arabnya. Ya, karena kan kalau udah kita bisakan dengan bahasa kita masing-masing, nanti orang lain juga pakai bahasa masing-masing. Jadi nggak ada doa ini lagi. Karena kalam paling indah itu bahasa Arab emang. Kalam resmi, bahasa resmi kita orang Islam bahasa Arab. Jadi doa juga bahasa Arab. Nanti kalau kita masuk keluar masjid baca doanya apa? Allahumma ftah alayya abwabar rahmatik. Ya Allah, buka olehmu akan pintu rahmatmu. Nanti kalau semuanya pakai terjemah, dah susah juga. Kalau masuk orang Aceh, ya Allah, buka pintu rahmat. Orang Indonesia, ya Allah, bukakan pintu rahmatmu. Nanti kalau orang Inggris baca apa? Makanya diharapkan semua doanya ya. Cuma kalau kita belum bisa, mungkin boleh. Tapi kalau jangan selalu dengan doa Aceh. Kalau udah bisa Arabnya dengan doa Arab juga. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Ya Allah, ya Tuhanku, beri olehmu akan daku akan suratanku pada hari kiamat dengan tangan kananku, dan hisab olehmu akan daku akan hisab yang sedikit dan lagi mudah. Dan baca olehmu pada ketika membasuh tanganmu yang kiri itu. Untuk kiri ada juga doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bisimali au min wara'a dhahri. Ya panjang memang karena kita berlindung. Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bisimali au min wara'a dhahri. Artinya, ya Tuhai Tuhanku, bahwasanya aku minta pelihara atau perlindungan dengan dikau daripada bahwa engkau berikan akan daku akan suratanku dengan tangan kiriku atau daripada belakangku. Nah, ini kan penting juga. Kita minta doa di tangan kanan supaya diberi catatan amal dengan tangan kanan, dan saat kita membasuh tangan kiri, kita bacakan doa supaya kita dilindungi daripada dikasih catatan amal dengan tangan kiri atau daripada belakang punggung. Di belakang dikasih catatan amal. Kita di sini berdirinya, catatan amal di belakang dikasih. Itu berarti sudah dalam keadaan berbahaya. Kalau dapat kita ambil apa-apa gitu. Ya apa-apa. Kata meja itu jaga orang itu kan. Kata meja itu tadi kamu tunggu. Enggak begitu juga. Kan kita juga kadang-kadang ini suai Pak, ini catatanmu kan. Pasti orangnya juga jangan, Ini kita harus periksa dulu kenapa dikasih dari belakang. Karena orang yang berikannya itu murka sama kita, itu masalahnya. Maka dikasih dari belakang. Ya ini tuh, ambil. Itulah umpamanya. Karena dari marah dikasihlah seperti itu. Kalau orang yang gak sayang sama kita di depan dikasihlah. Ini tata amalmu. Itulah masalahnya. Kalau dikasih dari belakang atau dari kiri, itu berarti kita dalam posisi jalannya ke kiri, itu masalahnya. Bukan jalannya ke kanan. Makanya kita doakan supaya diberikan catatan amal dengan tangan kanan. Jangan diberikan catatan amal dengan tangan kiri. Kalau tangan kiri yang terima, di amalan kita itu banyak ke kirinya. Itu masalahnya. Atau banyak ke nerakanya. Kalau catatan amal kita dengan tangan kanan, berarti amalan kita itu banyak ke surganya. Nah, itulah maka doa kita minta diberikan dengan tangan kanan
dan melindungi daripada diberikan dari tangan kiri ataupun dari belakang. Kemudian sesudah kita membasuh tangan kiri dan tangan kanan dan tangan kiri sampai ke siku, maka sapu kepalamu padahal engkau basuhkan kedua tanganmu. Maka pertemukan ujung jarimu yang kanan itu dengan ujung jarimu yang kiri, maka engkau taruhkan keduanya itu di hadapan kepalamu. Kemudian maka engkau lalukan kepada tengkukmu. Kemudian maka kembalikan ke hadapan kepalamu. Maka itu baru sekali. Nah, ini cara membasuh muka yang kepala yang sunnah. Kalau yang diwajibkan cuma sebagian saja, ambil air, sapu sebagian udah selesai. Ini yang sunnahnya begini. Bagaimana begini? Ya beginilah. Bagaimana? Basuhkan kedua tanganmu, kita basuhkan kedua tangan. Kemudian pertemukan hujung jari tanganmu yang kanan dengan hujung jarimu yang kiri. Mana gini ya? Ya. Mana gini ya? Nah, gini ya, gini. Terus mundurkan ke belakang. Nah, mundurkan ke belakang sampai habis, sampai bertemu dengan kudu. Kemudian tarik lagi kemari. Ini baru sekali. Tarik lagi ke belakang 2 kali, tarik lagi ke depan baru 1 kali, tarik lagi ke belakang, lagi ke depan lagi baru sekali, sama dengan 1, 2, 3 kali, berarti 3 kali. Jadi kalau sekarang gini aja ya. Iya boleh. Tapi ini kelakuan yang sunnah. Kalau kami diajarin dulu waktu lagi kecil dulu nenek kita, apa dah? Karena gitu diajarin pakai timbang ini kan. Ini aku paham ini. Jadi masukkan kemari saya gini. Nah, itu telinganya. Boleh kan? Boleh. Nah, pertama kita ini ambil air, basuhkan tangan dengan air. Kita pertemukan ujung jari dengan ujung jari. Kita putar ke belakang sampai habis, sampai ke belakang, sampai ke kudu kita. Kemudian kita kembalikan lagi kemari. Itu baru sekali. Maka engkau perbuat seperti demikian itu hingga 3 kali. Itu sunnah 3 kali. Itu perkara sunnah. Cara melakukan sunnah membasuh kepala seperti yang disebutkan tadi. Karena yang wajibnya cuma membasuh sebagian kepala. Sedangkan sunnahnya membasuh seluruh kepala. Cara membasuh seperti tadi. Kita pertemukan ujung jari dengan ujung jari. Kita lingkarkan ke belakang. Kemudian kembali lagi ke depan. Seperti demikianlah kita lakukan hingga 3 kali. Dan baca olehmu ketika itu. Ada doa juga nih. Ada doa juga rupanya. Panjang, kita lihat. Allahumma aghisni birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adlilni tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluka. Yauma la dhilla illa dhilluka. Artinya, hai Tuhanku, lengkapi olehmu akan daku dengan rahmatmu dan turunkan olehmu atasku daripada segala berkatmu dan naungi akan daku di bawah naungan arasmu pada hari kiamat yang tiada naung melainkan naungan arasmu. Itu doa yang kita baca ketika membasuh kepala. Artinya bagus, cuma mungkin karena agak panjang makanya kita jarang menyebutnya. Sekali lagi kita coba baca. Allahumma aghisni. Mungkin ada yang kita mengamalkannya walaupun hanya sekali. Allahumma aghisni birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adlilni tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluka. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, lengkapi olehmu akan daku dengan rahmatmu dan turunkan olehmu di atasku keberkahanmu dan naungi olehmu akan daku di bawah naungan arasmu pada hari kiamat
yang mana pada hari itu tiada naungan melainkan naungan arasmu. Pada hari kiamat itu tidak ada atap lagi. Yang atap yang ada cuma arasy Allah Ta'ala, itu arasy yang begitu luasnya. Jadi ini kan kalau kita ingat maknanya penting juga. Makanya kalau belum pernah kita amalkan, kita usahakan amalkanlah. Walaupun hanya sekali. Supaya mendapat naungan. Tidak ada tempat berlindung sana. Tidak ada pohon kayu lagi. Kemudian maka sunnah engkau sapu kedua telingamu di luarnya dan di dalamnya dengan air yang baharu, yang lain daripada air menyapu kepala. Itu sudah kita basuh kepala, jangan air itu yang kita gunakan sapu telinga, tapi ambil air lain. Ambil air lain. Kemudian bagaimana caranya? Dan engkau masukkan akan dua telunjukmu ke dalam telingamu dan sapu olehmu akan belakang dua telingamu dengan perut kedua ibu tanganmu dan baca olehmu. Begitu caranya. Kita ambil air, kita masukin telunjuk dalam telinga. Cuma nggak dalam kali, asal masuk udah bisa. Ini belakang telinga kita sapu dengan telunjuk jari ya, jari telunjuk. Kemudian kita putar-putar. Telunjuk ini langsung kita putar-putar dalamnya sampai habis kena seluruh putar-putar dalamnya inilah. Lubang-lubangnya ini terkena semua. Yang di belakang ibu jari ini kita basuh belakang telinga. Nah, begitu untuk menghasilkan pahala sunnah. Jadi kita masukkan ke dalam cuma sekedar sampai masuk aja. Nggak usah kita buka telinga, kita masukin air, nggak perlu. Nggak disuruh pun ya. Nggak usah kita ambil air, kita tetek telinga gini, nggak usah. Nggak disuruh, cuma basahnya aja sampai udah selesai. Kayak orang mengeluarkan air. Kalau orang air masuk ke telinga, itu cara keluarkannya bagaimana? Tambahkan air lagi supaya keluar dari yang sudah ada. Dan baca olehmu ketika itu apa dibaca? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrari. Ma'al abrar. Doa lagi. Banyak doa. Kalau kita kerjakan seperti yang dibuat di sini, mungkin habis waktu kita sholat itu sampai 1 jam lebih ya. Dari berwudu aja sudah habis waktu sekitar 15 menit. Nanti kalau sampai sholat lagi habis waktu sekitar setengah jam lebih. Kalau kita kerjakan sunnahnya, tapi falanya udah besar. Cuma karena kita beginilah hidup kita, banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita selesai pun belum, sudah sholat. Dalam sholat rencananya nanti habis sholat kerja lagi. Emang ya mau gimana? Daripada tidak sholat sama kali, untung ada sholat. Semoga saja di kedepannya ada perubahan lah. Ada perubahan, kita sholat. Kalau nggak bisa lama, kita belajar untuk bisa baca yang disunahkan. Jangan cuma yang wajibnya aja. Ini kita coba berwudu dengan membaca doa-doa yang disunahkan. Ini sudah banyak doanya. Dari doa membasuh wajah tadi sudah. Doa membasuh 2 tangan sampai ke siku sudah. Doa membasuh sebagian kepala sudah. Dan ini doa ketika membasuh 2 telinga, yaitu Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Hai Tuhanku, jadikan olehmu akan daku daripada mereka itu yang mendengar gitu. Mereka itu akan perkataanmu, maka mengikuti mereka itu akan terlebih baik
selanjutnya perkataan, hai Tuhanku, dengarkan olehmu akan aku, akan yang memanggil ke dalam surga serta orang yang berbuat kebajikan. Dan doa itu kan sudah bagus sekali maknanya. Ya Allah, jadikan olehmu akan diriku ini, akan daku ini, termasuk dalam golongan orang-orang yang mau mendengarkan perkataan yang benar, yang mau mendengarkan perkataan yang betul, maka mengikuti akan yang sebagus-bagusnya perkataan. Yang bagus-bagus diikuti, yang jelek-jelek jangan diikuti. Dan ya Allah, jadikanlah aku ini orang-orang yang mau mendengarkan orang-orang yang mengajak ke surga, tidak mau mendengarkan orang-orang yang ajakannya ke neraka. Kita berdoa selalu supaya kita jadikan orang dalam golongan orang yang mau mendengarkan mereka-mereka yang mengajak kita ke dalam surga, beserta beserta orang yang baik. Kan doa bagus kan? Ya bagus ya. Namanya juga doa, mana nggak bagus? Cuma tinggal kita sanggup apa tidak membacanya. Kalau tidak bisa, tulis saja. Tulis doa basuh muka, tulis. Doa basuh dua tangan, tulis. Doa basuh dua telinga, tulis. Doa basuh kepala, tulis. Kita di apa? Kita di dinding kamar mandi, nggak apa-apa kan? Yang penting jangan di WC-nya. Nanti kalau sudah hafal, kita pindah. Itu bisa. Kemudian sedikit lagi. Kemudian maka sunnah engkau menyapu batang lehermu dengan air yang baharu, yang lain daripada air menyapu telinga, karena sabda Nabi, mashu raqabati amanon minal ghulli yaumal qiyamati. Artinya bermula menyapu leher itu sentausa daripada belenggu pada hari kiamat. Oh, ini penting juga ya. Kemudian sudah kita membasuh dua telinga, rupanya ini apa, leher disuruh basuh juga. Kenapa? Supaya nanti hari kiamat tidak terkena belenggu. Tidak dibelenggu di leher nanti. Seperti lembu diikat tali di sini. Kan ada orang-orang juga dibelenggu kan, belenggu di tangan, di kaki, di leher lagi. Maka disunnahkan kita membasuh leher. Supaya untuk apa? Supaya jangan mendapatkan belenggu di hari kiamat. Karena sabda Nabi, masuhu raqabati amanon minal ghulli yaumal qiyamati. Artinya menyapu leher itu sentausa daripada belenggu pada hari kiamat. Jadi untuk membebaskan kita daripada belenggu ataupun borgol di hari kiamat itu, maka kita bacakan doa. Apa doanya? Allahumma fakki raqabati an minan nari wa a'udzubika minal salasili wal aghlali. Doa itu, doa ketika kita membasuh leher. Itu lehernya kapan kita basuh? Sesudah membasuh dua telinga. Kita basuh leher supaya terbebas daripada belenggu hari kiamat, dan kita bacakan doa yang artinya, ya Tuhanku, lepaskan olehmu akan batang leherku daripada api neraka, dan aku minta peliharakan dengan dikau daripada kena rantai dan kena belenggu pada hari kiamat. Ini kan penting juga, sama dengan penting juga kita membasuh leher, supaya dalam membasuh leher itu kita bacakan doa Allahumma fakki raqabati minan nari wa a'udzu nari wa a'udzu rantai, supaya kita jangan terkena berbagai macam belenggu di hari akhirat nanti.
Siapa itu petiknya? Sudah. Kemudian lanjut lagi. Sedikit lagi. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dan dalam kitab Bidayatul Hidayah dan lainnya. Maka seyogianya engkau amalkan dengan dia. Dan jikalau ia didaifkan oleh setengah ulama fuqaha sekalipun, maka kemudian, jadi ini pendapat dari Imam Ghazali katakan ada yang khilafiyah pada ulama. Ada sebagian ulama mengatakan itu tidak disunahkan. Tapi Imam Ghazali menyebutkan disunahkan dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin dan juga dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kita Arab semua itu. Disunahkan membasuh batang leher untuk melepaskan daripada belenggu hari akhirat. Itu ada ulama katakan tidak perlu. Makanya di dalam kitab fikih ini tidak terdapat ini. Di sini yang terdapat tertulis untuk membasuh batang leher. Dan kita ini nggak ada. Kemana lagi? Kemudian, maka basuh olehmu kakimu sampai kaki ini. Yang kanan serta kedua mata kaki.